Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghafar, muqawwiril laili 'alan nahar, tabsiratan lidzabil qulubi wal i'tibar, wa tadhkiratan liulil albabi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha yauman nadamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, turja syafa'atuhu yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah pada kesempatan yang baik ini kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada hari Jumat mulia pada awal-awal bulan Muharram 1444 Hijriah. Pada tahun baru ini mudah-mudahan kita lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Marilah selalu kita ingat bagaimana pesan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, dan ada yang mengatakan ini adalah pesan daripada Ali bin Abi Thalib. Dikatakan dalam hadis ini, man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabih. Barang siapa yang harinya itu lebih baik daripada hari sebelumnya, maka dialah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fa huwa maghbun. Barang siapa yang harinya sama dengan hari kemarin, maka dia adalah orang yang tertipu. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fa huwa mal'un. Barang siapa yang harinya lebih buruk daripada hari kemarin, maka dialah orang yang terlaknat. Rawahul Hakim. Ada 3 kriteria manusia dalam hadis ini. Yang pertama adalah rabih, orang yang beruntung. Yang kedua adalah maghbun, orang yang tertipu. Yang ketiga adalah mal'un, orang yang terlaknat. Insyaallah mudah-mudahan kita semua termasuk di antara kelompok pertama, orang-orang yang beruntung, yang sukses, yang mana hari-hari ini adalah lebih baik, tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan yang sudah ada dalam ketentuan ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu adalah minha arba'atun hurum, yaitu 4 bulan haram atau 4 bulan mulia. Itulah agama yang lurus, maka janganlah kalian melakukan kezaliman di dalam bulan-bulan yang mulia ini. Ada beberapa referensi tafsir yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Di antaranya bahwasanya Abdullah bin Abbas mengatakan, dari bulan-bulan itu Allah Ta'ala mengkhususkan 4 bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Allah menjadikannya bulan-bulan suci dan kesuciannya begitu diagungkan, dan menjadikan dosa di dalamnya juga besar, sebagaimana dia menjadikan amal soleh dan
balasannya juga lebih besar. Kemudian Al-Qatadah juga menyampaikan tafsir pada saat beliau menafsirkan ayat fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian melakukan kezaliman di dalamnya. Beliau mengatakan sesungguhnya kezaliman pada bulan-bulan haram adalah kesalahan yang paling besar dibanding pada bulan-bulan lainnya. Walaupun semua kezaliman adalah dosa yang besar, namun Allah berhak memberikan balasan yang besar pada suatu kezaliman sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sama sekalian, ini adalah peluang pilihan bagi kita semuanya. Para salafun saleh, para ulama kita yang soleh pada zaman dahulu, biasanya mereka mengutamakan waktu-waktu pilihan. Di antaranya adalah mereka mengutamakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mereka melakukan ibadah yang serius di dalamnya. Ada pilihan waktu kedua adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang itu adalah difirmankan Allah dalam surat Al-Fajr wa layalin ashr, yaitu waktu yang mulia, yang mana amal soleh di dalamnya itu sangat mulia, sangat banyak pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah 10 hari pertama di bulan Muharram, yang mana alhamdulillah kita sekarang berada di dalamnya. Maka mari kita manfaatkan kesempatan kita berada di awal bulan Muharram untuk memperbanyak amal soleh sebanyak-banyaknya. Banyak yang bisa kita lakukan, di antaranya 3 hal. Yang pertama adalah puasa. Secara umum dalam hadis dikatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Rawahu Muslim. Kita bisa melaksanakan puasa pada hari-hari di bulan Muharram ini secara mutlak, apakah awalnya ataukah tengahnya atau akhirnya, sebanyak-banyaknya dipersilahkan, tapi tidak boleh 1 bulan penuh. Dan khususnya adalah pada waktu tanggal 9, 10, ada yang mengatakan ditambah tanggal 11-nya. Pada tanggal 10 Muharram disebut hari Asyura, di mana hari Asyura inilah hari bersejarah. Pada saat Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, mendapatkan orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Beliau bertanya, ini hari apa? Maka mereka menjawab, ini adalah hari Asyura, di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka kami bersyukur dan peringati dengan berpuasa pada hari ini. Maka jawaban Nabi SAW, kami adalah orang yang lebih berhak daripada kalian kepada Nabi Musa. Maka beliau berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau puasa Asyura ini. Dan untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, maka beliau wasiatkan kepada para sahabat, seandainya tahun depan kita berada pada bulan ini, maka kita tambahkan pada tanggal 9 Muharram yang disebut dengan hari Tasu'a. Tapi Allah mentakdirkan beliau wafat pada tahun yang akan datang, sehingga beliau tidak sempat, dan sunnah itu dilaksanakan oleh para sahabat. Jadi kita lengkapi wasiat beliau puasa Tasu'a pada tanggal 9 Muharram, yang kurang lebih insya Allah adalah hari Ahad ini, tanggal 7 Agustus. Kemudian puasa Asyura-nya kebetulan adalah hari Senin, tanggal 8 Agustus. Itulah puasa yang bisa kita lakukan pada bulan Muharram. Yang fadilah puasa Asyura itu adalah ketika beliau ditanya, su'ila an saumi yaumi Asyura, ketika beliau ditanya tentang fadilah puasa Asyura, maka beliau menjawab, ahtasibu annahu yukaffiru sana al-madiyah. Saya berharap bahwa puasa Asyura ini bisa menghapuskan dosa dan kesalahan yang kita lakukan selama 1 tahun yang telah lewat. Inilah kesempatan yang luar biasa ada pada momentum saat ini di awal-awal bulan Muharram. Kemudian jamaah sekalian, amal kedua yang bisa kita lakukan pada bulan Muharram ini adalah dengan melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya, tidak terikat. Bisa kita sodakoh sebanyak-banyaknya, bisa kita tilawatul Quran, membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya,
bisa kita lakukan zikir, doa sebanyak-banyaknya. Semua amal kebaikan bisa kita lakukan pada awal-awal bulan Muharram dan pada pertengahan serta akhir Muharram. Yang ketiga, amal yang bisa kita lakukan adalah dengan memperbanyak taubat. Walaupun sudah ada janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita puasa Asyura, maka dosa-dosa kecil kita diampuni, tapi kalau dosa-dosa besar itu tetap kita harus bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan 3 persyaratan. Ketika dosa itu kaitannya dengan dosa hakullah atau hak Allah Ta'ala, kita mengakui kesalahannya, kemudian kita menyesalinya, dan kita berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Kalau dosanya kaitannya dengan manusia, maka kita mengembalikan hak-hak kepada sesama manusia. Inilah jamaah sekalian waktu yang tepat untuk bersama-sama kita memperbanyak amal soleh, dan khususnya pada hari-hari ini adalah dijadikan momentum pada saat itu ya, pada zaman Khalifah Umar bin Khattab ditentukan kalender Islam itu adalah sejak saat itu, di mana ada sebuah pengaduan dari Gubernur Basrah yang saat itu dijabat oleh Abu Musa al-Asy'ari. Beliau mengadu kepada Khalifah Umar, "Wahai Khalifah, kami kesulitan mengarsipkan surat-surat yang kami dapatkan. Ada tanggalnya, ada bulannya, tapi tidak ada tahunnya ya. Ada tanggalnya, ada bulannya, tapi tidak ada tahunnya." Maka Khalifah Umar mengumpulkan para sahabat, yang akhirnya diusulkan oleh Ali bin Abi Thalib bahwasanya peristiwa hijrah adalah sebagai tonggak sejarah, dan disetujui oleh Khalifah Umar. Beliau mengatakan, "Al-hijratu farraqat bainal haq wal batil fa'rikhu biha." Hijrah itu adalah membedakan, memisahkan antara hak dan batil, maka jadikanlah sebagai titik tolak kalender Islam. Itu terjadi pada tahun 17 Hijriah. Jadi sejak saat itulah kaum muslimin mengawali tahunnya dari peristiwa hijrah Nabawi, yang walaupun terjadinya hijrah ini bukan pada bulan Muharram. Kalau dalam sejarah, beliau keluar dari rumah menuju ke rumah Abu Bakar itu antara 27 atau 28 Safar. Kemudian beliau transit dulu ke Gua Thur selama 3 hari, dan beliau sampai di Kuba, kemudian berlanjut ke Madinah. Itu adalah pada kurang lebih 12 Rabiul Awal, sehingga Muharram sudah lewat. Nah, kenapa peristiwa hijrahnya terjadi antara Safar ataukah Rabiul Awal itu, sementara penetapan kalender Hijriah itu pada bulan Muharram? Ini adalah karena Khalifah Umar dan juga disetujui oleh Utsman bin Affan menetapkan memang kalendernya berawal dari bulan Muharram. Alasannya adalah karena bulan Muharram itulah bulan di mana kaum muslimin telah selesai melaksanakan rangkaian manasik haji, pulang dari ibadah haji, dan kondisi iman mereka dalam kondisi yang puncak. Mereka semangat dalam berislam, sehingga saat itulah tepat untuk dijadikan sebagai momentum awal tahun Hijriah. Dan ada analisa yang lainnya dari Ibnu Hajar al-Asqalani bahwasanya kenapa diawali dari bulan Muharram? Karena sebenarnya niatan dan perencanaan hijrah itu sudah ada pada akhir bulan Dzulhijjah, tetapi karena satu dan lain hal maka ditunda sampai pada bulan Safar itu, yang diikuti atau yang mana sebelumnya itu sudah diawali dengan rangkaian bersejarah Bai'atul Aqabah yang pertama dan kedua, itu terjadi pada bulan Dzulhijjah tahun 12 dan 13 kenabian. Akhirnya ditetapkanlah pada bulan Muharram itu sebagai titik tolak tanggal atau kalender Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir adalah ada beberapa persyaratan yang hendaknya kita penuhi ketika kita melakukan hijrah. Karena hijrah ini di samping secara fisik dari satu tempat ke tempat yang lainnya, min daril kufri ila daril Islam, dari negeri kekufuran kepada negeri Islam, tetapi yang kontekstual saat ini adalah hijrah maknawiyah, secara psikis ataupun secara maknawiyah. Kita bisa mengambil inspirasi dari kata-kata hijrah itu sendiri yang terdiri dari 6 huruf. Itu adalah syarat-syarat yang hendak kita penuhi ketika kita ingin melakukan hijrah. Huruf yang pertama, huruf H, itu maksudnya adalah hendaknya kita memiliki hati,
yang selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingin hijrah dari keburukan kepada kebaikan, dari dosa kepada taubat dan juga kepada kesolihan, maka hatinya harus terpaut kepada Allah taala. Ada keterpautan hati yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, huruf I itu adalah inisiatif untuk menjauhi segala dosa dan kemaksiatan. Punya rasa yang sensitif kepada dosa kemaksiatan. Dia senantiasa menimbang-nimbang, bermuhasabah sebelum melakukan amalan, dan dia berinisiatif untuk menjauhi hal-hal yang maksiat. Apakah teman-teman yang mengajak kepada keburukan ataukah tempat-tempat yang dijadikan sebagai jujukan ahlul maksiat, dia punya inisiatif untuk menjauhi dosa-dosa itu. Sedangkan huruf J itu adalah bisa dimaknai jejak Nabi sebagai tauladan. Kita jadikan Nabi kita sebagai tauladan dalam segala kehidupan kita sehari-hari, apakah kaitannya dalam masalah ibadah ataupun dalam masalah muamalah dan sebagainya. Sedangkan huruf R itu adalah ridho. Ridho kepada segenap takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita ridho, kita memiliki keikhlasan, ridho, bersabar dengan segala yang diberikan Allah taala kepada kita semuanya. Kemudian huruf A itu bisa kita maknai adalah ambisi untuk selalu mencari pahala dari Allah taala. Walaupun kaitannya dengan muamalah, kita bekerja, kita melaksanakan amanah-amanah dalam kehidupan sehari-hari, ketika landasannya itu adalah kita ingin mendapat pahala dari Allah, maka insya Allah itu adalah juga bernilai ibadah yang mendapatkan imbalan pahala dari Allah Ta'ala fi sabilillah. Kemudian yang terakhir huruf H, kita adalah ingin mendapatkan husnul khotimah sebagai obsesi kita, sebagai harapan kita semuanya. Seseorang itu sebagaimana dalam hadis dikatakan, yamutul insanu ala ma asya fihi. Seseorang itu akan dimatikan oleh Allah Ta'ala sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Kalau kita biasa melaksanakan amal soleh, ketika kita biasa ke masjid misalnya, ketika kita biasa sholat, biasa bersodakoh, kita biasa membaca Al-Quran, maka pada saat kita wafat itu tidak jauh-jauh dari kebiasaan amal soleh kita. Tapi na'udzubillah min dzalik, kalau kita biasa melakukan kemaksiatan, pergi ke tempat-tempat maksiat, maka kita nantinya na'udzubillah akan meninggal dalam keadaan yang su'ul khotimah. Jadi inilah ada 6 poin yang bisa kita jadikan sebagai syarat kita meraih hijrah yang sesungguhnya, dan hijrah ini harus kita lakukan setiap hari, setiap waktu, karena godaan yang ada di sekitar kita sangat banyak. Maka mari bersama-sama berusaha untuk berhijrah setiap waktu dan diupayakan segenap jiwa dan raga kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang Islam. Kematian tidak bisa kita ketahui kapan dan di mana. Maka ketika kita ingin wafat dalam keadaan Islam, tidak ada pilihan lain kecuali kita harus mengislamkan seluruh sisi kehidupan kita. Kita harus baik setiap saat dan setiap waktu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberi manfaat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam kebenaran, hidayah Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan keluarga kita dituntun menuju kepada kebenaran dan kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.